Salam sukses petani Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan timbal balik antara mikroba tanah khususnya jamur dan bakteri dengan tanaman sendiri. Pertama yang kita bahas bagaimana tanaman bisa tumbuh dengan bagus. Kita ketahui bersama bahwasanya tanaman seperti makhluk hidup yang pada umumnya mereka juga bergantung pada makhluk hidup lainnya, terutama bakteri tanah dan juga jamur tanah yang akan kita bahas pada video ini. Di sini menunjukkan bahwasanya peran dari mikroba tanah itu bisa membantu penyerapan nutrisi, air dan juga mineral, sedangkan tanaman sendiri itu menghasilkan gula atau glukosa untuk makanan mikroba tanah. Pertama yang kita bahas di sini adalah Rhizobacteria. Apa itu Rhizobacteria? Adalah bakteri bagus tanah. Kita ketahui bersama bahwasanya akar ini memiliki kapasitas serapan hanya 4-7% saja dengan ketebalan 0,2 mm. Kita ketahui bahwasanya akar serabut ini hanya mampu bertahan hidup 1-3 minggu saja tanpa adanya mikroba. Sedangkan jika ada mikroba, mereka bisa hidup lebih lama dan bahkan menghasilkan simbiosis yang sangat istimewa. Nah, ini akan kita bahas di sini. Khususnya yang pertama adalah Rhizobacteria. Rhizobacteria ini memiliki peran yang cukup banyak. Di antaranya adalah sebagai penambat fosfat dan nitrogen sehingga bisa diserap oleh tanaman itu sendiri. Selain itu, Rhizobacteria ini membentuk sistem kekebalan alami, imunitas alami bagi tanaman dengan membentuk rhizosfer sebagai perlindungan akar sehingga tidak gampang mudah oleh penyakit menyerang akar itu sendiri. Tanaman bisa lebih sehat tentunya. Namun sayangnya baik akar maupun bakteri ini memiliki keterbatasan jangkauan. Di sini zona merah ini adalah zona tidak dapat dicapai oleh akar itu sendiri dan juga bakteri. Nah, kita bahas adalah yang kedua adalah Mycorrhiza. Ini jamur baik akar yang kita bahas kesempatan ini di video ini. Kita sebelumnya dibahas bahwasanya baik bakteri dan juga akar memiliki keterbatasan dalam pencapaian. Di sini disebutkan adalah zona coklat yang tidak bisa dicapai oleh akar. Maka disinilah peran penting dari jamur. Dalam kesempatan ini seolah-olah Mycorrhiza ini adalah temuan baru padahal sudah lama. Sayangnya terlupakan karena modernisasi penggunaan pupuk kimia yang berlebih sehingga mikroba Mycorrhiza ini sulit ditemukan di daerah persawahan. Antara akar dan juga Mycorrhiza, jamur tanah ini memiliki peran simbiosis. Mereka membantu penyerapan nutrisi juga transportasi nutrisi bagi tanaman itu sendiri. Selain itu, peran Mycorrhiza atau jamur akar ini seperti klorofil pada daun untuk mendapatkan energi. Akar ini dalam mencapai nutrisi ini sangat terbatas, hanya pada celah-celah tertentu. Sedangkan di daerah mikron yang lebih kecil mereka tidak dapat mencapainya. Padahal disitulah letak nutrisi, mineral, air ini tidak bisa dicapai, disebutkan di zona merah tersebut. Oleh karena itu, peran dari Mycorrhiza jamur tanah inilah membantu penyerapan air, mineral sehingga bisa digapai oleh akar. Dengan simbiosis mutualisme ini, serapan akar bisa menjangkau ke celah-celah lebih kecil di mana letak nutrisi itu berada, mineral, kalsium atau yang lainnya yang tidak bisa dicapai oleh akar. Jamur Mycorrhiza ini dapat membentuk hifah sampai beberapa kilometer dalam satu jaringan. Oleh karena itu, dengan adanya Mycorrhiza dan juga Rhizobacteria ini bisa meningkatkan kemampuan kapasitas akar sampai 7 kali lipat dalam menyerap nutrisi, mineral,
dan juga air, sehingga bisa memberikan pemberian air lebih hemat tentunya atau mineral lainnya, dan itu bisa meningkatkan perlindungan akar dari serangan penyakit dan juga perebutan nutrisi dengan gulma. Hubungan simbiosis ini saling menguntungkan, di mana tanaman menghasilkan glukosa untuk makanan mikroba tanah baik mycorrhiza dan juga rhizobakteri, dan di mana rhizobakteri memberikan nutrisi dan mineral. Semoga bermanfaat video kali ini. Salam sukses.